70 tahun. Jadi berbahagialah kalau usia kita sudah 70 tahun. Oh, kayak dia, amin. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, masa hidup kita ini sangat sementara, 70 atau 80 tahun. Atau kalau Tuhan kasih 90 tahun. Tetapi berapa sementaranya? Saya juga kadang-kadang ingat, loh, kayaknya kemarin itu masih sudah minggu, sekarang ini minggu lagi ya gitu. Semuanya itu segalanya cepat. Memang benar, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, selagi kalau kita memfokuskan hidup kita kepada hal yang sementara ini, kalau kita memfokuskan mencari kebahagiaan untuk hal yang sementara ini, betapa banaknya apa yang kita cari, betapa banaknya apa yang kita memiliki tujuan hidup itu. Tujuan hidup kita hanya berjangka waktu sementara. Makanya kebahagiaan kita ini harus mencari kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal, bukan yang 70, bukan yang punya kadaluarsa atau rentang waktunya cuma 70 tahun, atau 80 tahun, atau 90 tahun. Harusnya kita memiliki tujuan hidup, memiliki tujuan untuk mencari kebahagiaan dalam kekekalan. Yang selanjutnya adalah mari kita akan baca bersama-sama kata-kata ini. 3, 2, 1. Kebahagiaan kita. Oh, yang mana? Yang ini. Yang di depan ini. 3. Ya, kebahagiaan. Oh, agak ya. Oh, sudah. Klik lagi. Klik. Ya. Jadi 1, 2, 3. Kebahagiaan kita tidak bergantung pada keadaan, situasi dunia, atau perasaan mood kita, tetapi pada janji Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kebahagiaan itu kita hanya untuk, kalau tadi hal kesenangan, tawa, dan kemakmuran duniawi itu juga kebahagiaan yang sangat dangkal. Nah, kebahagiaan kita juga jangan bergantung kepada keadaan atau situasi. Kalau misalnya usaha kita lancar, wah kita berbahagia. Kalau toko kita laris, wah kita berbahagia. Misalnya kalau anak-anak kita baik-baik semua naik kelas, kita berbahagia. Kalau semuanya serba ada, kita berbahagia. Itu kebahagiaan yang sangat dangkal. Ucapan Tuhan Yesus tadi, khotbah di bukit, itu berbicara kepada kita. Justru ketika kita tidak punya apa-apa, justru ketika kita ini ada di dalam aniaya, justru mungkin kita ini ada dalam kesakitan, justru kita ini dalam ketidakberdayaan, kita masih bisa memutuskan untuk kita tetap berbahagia. Amin. Kebahagiaan kita itu jangan hanya bergantung kalau kita punya segala sesuatunya. Pak Andi, kalau saya punya segala sesuatunya, wah itu bahagia saya. Itu kebahagiaan yang sangat dangkal. Karena hari ini saudara akan dapatkan apa yang saudara inginkan, tapi belum tentu apa yang saudara inginkan itu akan masih tetap ada dalam 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Karena segala sesuatunya hari ini, sesuatu itu baru, tapi setelah besok bukan baru, tapi apa? Bekas, ya kan? Kita hari ini punya HP baru. Coba kalau besok dijual, nanti tokonya akan ngomong baru, second. Atau 1 jam aja, 1 jam saudara pakai, kemudian hanya pergi ke toko. Saya jual ini baru, tapi menurut mereka toko itu kita menjual barang second, barang bekas. Jadi betapa sementaranya apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kebahagiaan kita jangan bergantung kepada keadaan. Kalau semuanya baik-baik aja, kita putuskan untuk berbahagia. Kalau semuanya tidak baik, kita putuskan untuk kita tidak berbahagia. Tidak. Alkitab tadi ajarkan, khotbah di bukit itu ajarkan kepada kita.
ketika kita dianiaya, ketika kita mungkin dalam keadaan terpuruk, ketika mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan yang sangat berat, Tuhan Yesus katakan, kita masih bisa mengatakan, saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Kebahagiaan itu jangan tergantung situasi. Wah Tuhan, ini sekarang pandemi COVID-19, susah saya, susah. Aduh, ini kok kayaknya berat sekali. Saudara mengatakan, pandemi COVID-19 boleh ada, tapi saya masih tetap memutuskan, saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Katakan, saya adalah orang berbahagia. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang berbahagia. Saudara, setiap hari saudara harus mengatakan, entah itu, kalau dilihat hari ini kayaknya susah berat, tugas berat, pekerjaan berat, semuanya berat, kantong juga berat, mungkin berat bukan karena uang, ya, karena digembol pergumulan, semuanya serba berat. Waduh, saya sakit ini, sakit nggak sembuh. Waduh, kayaknya berat, kayaknya susah. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, saudara bisa mengatakan, saya adalah orang berbahagia. Amin. Kebahagiaan kita jangan bergantung pada mood. Mood itu perasaan. Dan perasaannya lagi moodnya enak, saya berbahagia. Aduh, sayang sekali hidup kita hanya dipengaruhi atau dikemudikan, dikendalikan oleh emosi kita. Mood kita itu bisa fluktuatif, tapi jangan sampai kebahagiaan kita itu fluktuatif. Entah seperti khotbah Tuhan, entah kita dalam keadaan apapun, entah kita sedang ada dalam pergumulan apapun, entah mood kita bad mood atau mungkin good mood atau segala sesuatunya, tetapi saudara tetap bisa mengatakan, hari ini pun saya adalah orang berbahagia. Di kantong saudara nggak ada apa-apa, uang sudah mungkin tinggal sedikit. Ya Pak, uangnya di kontanya sedikit Pak, tapi di rekening kan masih banyak. Entah di rekening juga masih sedikit, saudara. Sudah tagihan banyak, pergumulan masih banyak. Ya. Saudara masih bisa mengatakan, kantong saya mungkin sudah kering, kena kanker, atau mungkin tagihan masih banyak, tapi saya masih bisa memutuskan, saya adalah orang berbahagia. Jadi jangan dipengaruhi oleh mood. Tetapi saudara-saudara, kebahagiaan kita harus dipengaruhi oleh janji Tuhan, janji Yesus, janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Makanya baca Alkitab setiap hari, hafalkan Alkitab setiap hari, dan ayat-ayat itu, janji-janji Tuhan itu yang lebih manis daripada madu akan membuat hidup saudara menjadi lebih manis setiap hari. Amin. Saudara bisa mengatakan, janji Tuhan itu akan membuat kita tetap berbahagia. Saudara, klik selanjutnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang setia berpegang pada janji-janji Tuhan. Jadi Alkitab menunjukkan kepada kita, apa sih orang yang berbahagia? Gampang untuk mendefinisikan orang berbahagia. Kalau kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Dan kalau kita berpegang pada janji Tuhan, kebahagiaan kita juga tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kita. Kebahagiaan kita itu tidak merupakan kebahagiaan yang dangkal, tetapi kebahagiaan kita itu didasarkan kepada kekekalan. Dan disitulah kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Pegang janji Tuhan itu setiap hari. Sehingga ketika engkau dalam keadaan miskin pun, entah itu miskin secara jasmani, mungkin miskin karena pergumulan sehingga engkau membuat miskin rohani, engkau dalam keadaan kekhawatiran dan depresi yang cukup berat sehingga kemudian kita terasa emosi, perasaan kita itu mesti miskin dan kita dalam keadaan yang sangat terpuruk. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam keadaan yang berat engkau masih bisa memutuskan berbahagialah.
keadaan itu kita masih tetap memandang ke Tuhan, justru kita tetap berpegang pada janji Tuhan, justru kita dapat mengatakan saya berbahagia, saya tetap pegang janji Tuhan, maka Tuhan katakan engkau akan beroleh. Tadi orang yang miskin akan memperoleh apa tadi? Yang tadi ayat yang ketiga, saya juga lupa ya. Kerajaan surga. Ya. Saudara, ada upah ketika kita memegang janji Tuhan. Ayat ke-12 katakan bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Apa sih yang saudara cari di dunia ini? Kalau saudara memegang janji Tuhan, sudah mendapatkan apa yang saudara rindukan, apa yang roh saudara rindukan, apa yang jiwa saudara rindukan. Tuhanlah yang sanggup memuaskan jiwa kita, Tuhanlah yang sanggup memuaskan roh kita. Justru ketika jiwa kita dipuaskan, roh kita dipuaskan, kita dapat bersyukur. Kebahagiaan, kebahagiaan adalah keputusan yang Anda buat, bukan emosi yang Anda rasakan. Hari ini putuskan untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Putuskan bahwasanya saya ini adalah orang-orang yang bersemangat. Saya adalah orang-orang yang bersukacita. Saya adalah orang-orang yang bergembira. Saya adalah orang-orang yang berbahagia. Sekarang bentuk wajah kita bukan pepaya tua, tetapi tetapi wajah kita ini penuh dengan berseri-seri, penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin kita masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi tantangan-tantangan pencobaan, tetapi putuskan dalam situasi apapun, jangan kita dipengaruhi oleh emosi kita, jangan kita dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan, tetapi saudara dipengaruhi oleh janji Tuhan yang iya dan amin. Lalu bagaimana cara kita berbahagia? Praktek yang paling gampang adalah bersyukurlah setiap hari. Itu adalah praktek yang paling gampang saudara untuk menyatakan kebahagiaan saudara. Bersyukurlah setiap hari, entah apapun yang terjadi dalam hidup.